Bab 754. Di dunia ada kamu. Bisa bunuh 100 orang. Di arena, semua orang membeku. Apakah dewa begitu lemah? Pada saat ini, hanya pikiran ini yang tersisa di kepala semua orang di arena. Bahkan Mile benar-benar terpana pada saat ini. Dia tahu wanita di depannya sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka pihak lawan ternyata begitu kuat. Pembunuhan instan. Ini pembunuhan instan. Seorang dewa legendaris baru saja dibunuh seperti ini. Selain itu, wanita di depannya mengatakan dia bisa membunuh 100 orang. Dibandingkan dengan para master wilayah utara, para master Aula Sendian sudah menggila saat ini. Pembunuhan instan. Dewa yang selalu dia percaya telah terbunuh dalam sekejap. Apa yang salah dengan dunia ini? Di udara, wanita itu menoleh, melihat lorong ruang hampa. Dia tersenyum kecil, masih mau datang. Kata-kata ini ditujukan kepada mereka yang berada di sisi lain ruang hampa. Di matanya, tidak ada dewa. Di sisi lain ruang hampa, tidak ada respon. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kalian seharusnya beruntung, karena aku ingin menemani dia." Saat suara itu jatuh, dia berbalik, datang ke Mile, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik, melihat para master Aula Sendian. "Apakah sudah melihat dewa yang kalian percayai?" Master Aula Sendian memandang wanita itu dengan ekspresi ketakutan. Wanita itu tersenyum sedikit, "Lihatlah, dewa yang kalian percayai hanya itu saja." Setelah berbicara, dia menatap Mile, "Temani aku jalan-jalan." Mile ragu-ragu, lalu dia melihat lorong ruang hampa di udara. Pada saat ini, lorong ruang hampa itu perlahan menghilang. Sebenarnya, dia benar-benar ingin wanita ini bergegas ke sana dan bunuh dewa-dewa itu. Tampak seperti mengetahui pemikiran Mile, wanita itu tersenyum dan berkata, "Pertama, aku tidak punya banyak waktu lagi, aku ingin berbicara denganmu saat ini. Kedua, jalan kamu, pada akhirnya harus kamu jalani sendiri. Master, tidak dibawa keluar oleh orang lain, tetapi keluar oleh diri sendiri." Mile sedikit mengangguk, "Aku mengerti." Wanita itu meraih lengan Mile dan berkata sambil tersenyum, "Ayo jalan." Suara itu jatuh, dia dan Mile langsung menghilang di tempat. Di arena, semua orang saling memandang. Sudah berakhir. Hasil akhir ini jauh melebihi dugaan semua orang. Tidak jauh dari situ, Zhen Jian terdiam. Harus dikatakan apa yang terjadi hari ini seperti mimpi. Dewa legendaris langsung terbunuh begitu muncul. Apa-apaan ini? Zhen Jian menggelengkan kepalanya, dia hendak pergi, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dia memandang Amando tidak jauh, "Siapa yang mulia?" Amando berkata, "Aku tidak memiliki niat buruk terhadapnya." Zhen Jian mengangguk, berbalik dan menghilang di tempat. Di arena, para master wilayah utara melirik orang-orang Aula Sendian. Mereka tidak bergerak, tetapi juga tidak pergi. Dan para master Aula Sendian itu tidak berani bergerak. Di langit berbintang, Mile dan wanita itu berjalan ke kejauhan. Tangan wanita itu juga menarik lengan Mile, sangat wajar. Mile menyadari tubuh wanita itu menjadi semakin ilusi. Wanita itu memandang ujung langit berbintang di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, "Dunia ini tidak kekal, aku tidak pernah berpikir setelah bertahun-tahun, aku masih bisa melihatmu. Sayang sekali." Mile berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior." Wanita itu tiba-tiba berkata, "Panggil saja aku Lydia." "Lydia." Mile ragu-ragu, lalu berkata, "Lydia." Wanita itu berhenti, dia memandang Mile, dan berkata sambil tersenyum, "Hari ini, aku sangat bahagia." Mile berkata dengan sungguh-sungguh, "Lydia,
kehidupan masa laluku ada hubungannya denganmu, benar kan? Wanita itu mengangguk, ya. Miley berpikir sebentar, lalu berkata, kamu harusnya mengerti, kehidupan masa lalu adalah kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang adalah kehidupan sekarang. Aku mungkin bukan orang di kehidupan masa lalumu. Wanita itu tersenyum dan berkata, kamu orangnya. Miley sedikit bingung. Wanita itu tersenyum sedikit, kamu memang benar, kehidupan masa lalu adalah kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang adalah kehidupan sekarang, tetapi kamu berbeda. Adapun perbedaannya, aku tidak akan memberitahumu sekarang. Setelah kamu menyadarinya di masa depan, itu pasti akan lebih menarik. Miley tersenyum pahit, baiklah. Wanita itu tersenyum, dia melihat ujung langit berbintang di kejauhan, alam semesta sangat besar, jalan ke depannya akan semakin sulit. Miley tersenyum dan berkata, aku tahu. Wanita itu mengangguk, kali ini, ada aku yang membantumu, tetapi sepanjang hidupmu, tidak akan selalu ada orang yang bisa terus membantumu, meskipun itu dia. Bicara sampai di sini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Miley bertanya, kenapa? Wanita itu berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Kamu harus mengerti, kamu harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan kamu kuat, baru bisa mengendalikan nasibmu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke kedalaman langit berbintang lagi. Di ujung langit berbintang, ada beberapa aura yang tidak lemah, dan di ujungnya, ada beberapa aura yang tidak diketahui. Di antara orang-orang ini, beberapa orang nanti mungkin akan menjadi musuhmu, dan beberapa orang sudah menjadi musuhmu. Miley mengangguk, aku tahu. Dia tahu betul, dengan keberadaan menara penjara alam, masalahnya tidak akan pernah berkurang. Namun, orang-orang 4 dimensi ingin membunuhnya, 5 dimensi juga ingin membunuhnya. Tekanannya masih sangat besar. Wanita itu memandang Miley dan tersenyum kecil, sebenarnya, seseorang membutuhkan sedikit kesulitan dalam hidupnya. Jika sedikit kesulitan tidak dilalui, bagaimana bisa seseorang menjadi lebih kuat? Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke kejauhan. Setelah berjalan 2 langkah, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berbalik ke sisi Miley. Dia memeluk lengan Miley dengan kedua tangan, dan berkata sambil tersenyum, pergi bersama. Miley memiliki perasaan aneh saat ini, dia merasa sangat dekat dan alami, ini seperti Lin Siye memegang lengannya. Mengapa dirinya merasa seperti ini terhadap wanita di depan ini? Miley tidak mengerti dan tidak mau memikirkannya. Mereka berdua berjalan pergi. Pada saat ini, Lydia tiba-tiba melihat sekeliling, alam semesta di sini hampir berakhir. Berakhir. Miley sedikit mengernyit, kok bisa? Aku merasa energi spiritual di sini sangat melimpah. Lydia tersenyum dan berkata, pernah dengar tentang beternak babi? Beternak babi? Miley bertanya, apa maksudnya? Lydia tersenyum kecil, di dunia ini, kepentingan diutamakan. Berbagai energi spiritual di alam semesta adalah benda yang tidak dapat diperbarui. Manusia serta makhluk lain ingin berkultivasi dan menjadi lebih kuat, pasti membutuhkan energi spiritual. Sederhananya, ikan besar makan ikan kecil, dan ikan kecil makan udang. Dan dewa yang kalian maksud di dunia kalian adalah ikan besar ini, alam semesta kalian ini, adalah peternakan babi mereka. Karena alam semesta di sini telah diblokir dengan kekuatan misterius, orang-orang di sini, meskipun bakatnya tak tertandingi, pencapaiannya akan terbatas. Miley berkata dengan sungguh-sungguh, lalu mengapa mereka tidak menyingkirkan makhluk-makhluk ini saja dan menikmati seluruh alam semesta ini? Lydia tersenyum dan berkata, jika tidak memelihara babi, bagaimana bisa makan daging babi? Miley menggelengkan kepalanya, masih tidak begitu mengerti.
Lydia menjelaskan sambil tersenyum, yang disebut dewa ini memiliki cara khusus untuk berkultivasi. Mereka membutuhkan kekuatan kepercayaan, tetapi mereka tidak menginginkan kekuatan kepercayaan orang biasa. Yang mereka butuhkan adalah kekuatan kepercayaan dari para master top dunia. Kamu lihat, Master Aula Sendian lebih kuat dari teman-teman di sekitar kamu. Mengapa demikian? Karena hanya dengan mempercayai mereka, mereka akan memberi orang-orang ini sumber daya khusus untuk membuat mereka lebih kuat. Mendengar ini, Mile sedikit mengerti. Kekuatan kepercayaan. Para dewa Aula Sendian membutuhkan kekuatan kepercayaan, dan jika para master top dunia ingin menjadi lebih kuat, harus percaya pada mereka. Hanya dengan mempercayai mereka, baru bisa menjadi lebih kuat. Bukankah ini seperti sedang memelihara babi? Seolah memikirkan sesuatu, Mile bertanya lagi, Lydia, kamu baru saja mengatakan bahwa energi spiritual dunia kita akan habis. Lydia mengangguk, dunia kalian ini, energi spiritual kelihatan berlimpah, tetapi kenyataannya telah membusuk sampai ke inti. Karena energi sumber bawaan di dunia ini sudah hampir tidak ada, dan juga, mata sumber energi spiritual biasa di tempat kalian ini berada di pihak yang disebut dewa. Dengan mengendalikan energi sumber bawaan, sudah bisa mengontrol jumlah master top di alam semesta ini, dan mengendalikan energi spiritual biasa, maka bisa mengontrol kualitas kultivator di dunia kalian. Mile terdiam. Dia benar-benar tidak menyangka ternyata akan menjadi begitu rumit. Pada saat ini, Lydia tersenyum dan berkata, aku akan membantumu. Suara itu jatuh. Dia berbalik, melambaikan tangan kanannya, seberkas cahaya pedang naik ke langit. Wong! Suara pedang bergema di seluruh alam semesta 4 dimensi. Segera, ada suara pecah di langit berbintang yang jauh, dan dengan suara pecah, tiba-tiba, Mile menemukan energi spiritual di sekitarnya meroket dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, energi spiritual meroket liar di mana-mana di seluruh alam semesta 4 dimensi. Semua orang tercengang. Pada saat ini, di langit berbintang yang jauh, seorang pria ilusi tiba-tiba muncul. Dia menatap Lydia seperti itu. Lydia melirik pria itu dan tersenyum, kenapa kamu begitu lemah? Mile. Pria itu menatap Lydia dalam-dalam, dan akhirnya dia menatap Mile lagi, lalu menghilang. Pada saat ini, Mile menemukan tubuh wanita menjadi semakin ilusi. Dia tahu Lydia mungkin akan menghilang. Mile menatap wanita itu, Lydia, dengan kekuatanmu, kamu harusnya bisa menjaga dirimu agar tidak menghilang, benar kan? Wanita itu tersenyum dan berkata, kamu tidak ingin aku menghilang. Mile mengangguk. Wanita itu diam. Mile ragu-ragu, lalu berkata, seharusnya bisa, benar kan? Wanita itu tersenyum sedikit, aku sudah melihat kamu, tidak ada penyesalan. Mile menatap Lydia, tapi aku merasa sedikit menyesal, tidak tahu mengapa aku merasa seperti itu. Wanita itu diam. Mile berkata lagi, Lydia, kamu pasti punya cara untuk tidak menghilang, benar kan? Pada saat ini, tubuh wanita menjadi semakin ilusi. Wanita itu memandang Mile dan tersenyum, ada beberapa hal tidak dapat diubah. Suaranya jatuh, tubuhnya benar-benar ilusi. Mile berkata dengan suara gemetar, tidak, pasti ada cara, benar kan? Wanita itu tersenyum kecil, sebenarnya aku juga sangat ingin hidup. Aku yang dulu, merasa hidup tidak ada artinya, tapi sekarang, aku ingin hidup, ingin menemanimu, sayangnya. Saat mengatakan itu, dia tiba-tiba memeluk Mile dengan lembut, air mata di matanya mengalir lagi, aku sangat merindukanmu, sungguh. Dulu, aku merasa dunia ini tidak ada artinya, karena dunia ini tidak ada kamu. Tapi sekarang, aku malah benar-benar ingin hidup,
Aku ingin tertawa bersamamu, ingin menangis bersamamu, ingin menemanimu melihat semua hal indah di dunia ini. Saat mengatakan itu, dia melirik langit berbintang di kejauhan dan tersenyum. Di dunia yang ada kamu, semuanya begitu indah. Suara itu jatuh, dia sudah menghilang. Di arena, Millie menatap langit berbintang yang kosong di depannya dan tercengang. Sudah pergi. Bersambung.